Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Pak Guru akan menerangkan pelajaran 8, senangnya berakhlak terpuji, hidup rukun ya, bab hidup rukun. Mana hidup rukun? Ya. Sikap kebiasaan insya Allah aku dapat memahami dan menerapkan perilaku toleran kepada siapa saja. Hidup rukun. Cermati kisah berikut ini. Rara dan Wati adalah dua sahabat yang tinggal dalam satu komplek. Setiap berangkat ke sekolah, Rara dan Wati selalu bersama di antar ayah Rara yang sekaligus berangkat ke kantor. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makanan kecil di kantin sekolah. Setiap menjelang selesai pelajaran, Ibu Wati mengambil hasil jualan makanan kecilnya. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling mendukung. Rara yang membacakan teks bacaan dan Wati yang menyimak sambil mencermati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun orang tua Rara dan Wati sangat bersahabat. Ibu Rara sebagai ketua majelis taklim di lingkungan komplek mereka, setiap malam Kamis kaum ibu di komplek tersebut mengadakan pengajian Al-Quran. Setiap hari Jumat ada pula pengajian bulanan di masjid komplek. Kehidupan komplek tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Jarang terdengar ada warga yang kehilangan atau bentrok sesama tetangga karena ketua rukun tetangga sangat berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan komplek. Tetangga yang pulang kampung dapat menitipkan kunci rumahnya kepada tetangga sebelahnya. Rumah yang dititipkan kuncinya aman hingga pemiliknya datang. Demikian pula bila ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia penyelenggara hingga peringatan Maulid Nabi SAW tersebut terlaksana dengan meriah dan sukses. Begitu pula pada peringatan 17 Agustus, tiap tahun semua warga aktif menyukseskannya. Ada warga yang membuat gapura di mulut geng, ada yang menjadi panitia lomba, ada panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, dan ada warga yang ronda malam dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada semua warga seperti di atas, hal itu menjadi adil. Anak-anak, kalian sudah mencermati bacaan di atas. Tentunya sudah paham tentang hidup rukun. Namun, tahukah kalian makna hidup rukun? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuku, bangsa, dan berbeda menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang yang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lain, seperti peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Anak-anak, ayat di atas memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasang dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong-gendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan, kita harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Yang kedua, contoh hidup rukun. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca makna hidup rukun tadi? Atau mendengarkan Pak Guru membacakan makna hidup rukun tadi? Marilah kita cermati contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun berikut ini. Setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Yang kedua, menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain. Yang ketiga, berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri, dan lain-lain. Adapun perbuatan yang membutuhkan kita tidak rukun Adapun perbuatan yang membutuhkan hidup kita tidak rukun pertama adalah berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah atau bukan akal sehat. Yang kedua, tidak menghargai orang lain, ya. Tidak menghargai orang lain atau menganggap diri sendiri paling benar atau paling pintar. Suka mencela dan mengolok-olok teman. Perbuatan mengolok-olok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. Suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain, dan lain-lain. Sekian dari Pak Guru, sedikit materi, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.